Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Catuni Martiana dari Psikologi Islam 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mantra dan relasinya dengan Islam dan budaya di Borneo. Saya akan menjelaskan tentang mantra. Apa sih mantra itu? Mantra adalah sebuah bunyi, suku kata, kata atau kalimat yang dianggap mampu menciptakan perubahan secara spiritual. Secara etimologi, mantra berasal dari suku kata man dan kata tra yang berarti pembebasan dari ikatan samsara atau dunia fenomena. Dari kombinasi man dan tra itulah disebut mantra, yang berarti dapat memanggil ataupun datang, dan biasanya juga diucapkan oleh seorang dukun ataupun pawang untuk menangkal kekuatan gaib. Dalam kajian sastra lama, mantra disebut juga dengan jampi, serapah, cuca, sembur, seru, dan tangkal. Mantra termasuk dalam jenis sastra lisan seperti halnya pantun dan syair. Namun pada mantra terbilang lebih khusus, karena mantra hanya diucapkan oleh orang tertentu dan dianggap memiliki kekuatan gaib untuk mendapatkan tujuan-tujuan tertentu saja. Mantra berasal dari tradisi Weda di India, kemudian menjadi bagian penting dalam tradisi Hindu dan praktik sehari-hari dalam agama Buddha, Sikhisme, dan Jainisme. Penggunaan mantra sekarang tersebar melalui berbagai gerakan spiritual yang berdasarkan atau cabang dari berbagai praktik dalam tradisi dan agama ketimuran. Kebanyakan mantra ada di pesisir pantai karena di sana banyak terjadi persaingan antara pedagang dan lain-lainnya. Mantra pada bagian ini digunakan untuk memperkuat kekuatannya. Sebelum Islam datang, contohnya di tanah Melayu, mantra umumnya adalah kata-kata yang identik dengan mambang, hantu, dan sejenisnya. Setelah Islam datang mewarnai Melayu, sebagian mantra yang ada diubah dan digabungkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebab mantra memang sudah ada di masyarakat Melayu jauh hari sebelum Islam datang. Kehadiran mantra pada masyarakat Melayu dipengaruhi oleh keberadaan praktek agama sebelumnya seperti Hindu dan Buddha sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat Yele bahwa mantra merupakan teks suci dan dijadikan sebagai sarana peribadatan dalam agama Hindu. Fenomena ini bukanlah sesuatu yang mengherankan karena ketika Islam mulai menyebar, kepercayaan dan amalan yang ada pada masyarakat saat itu tidak semerta-merta hilang. Bahkan dalam batasan-batasan tertentu berasimilasi. Pengislaman itu terlihat pada wujud mantra yang digunakan oleh masyarakat Melayu. Salah satunya berbentuk ialah pada penambahan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di awal maupun di akhir kalimat mantra. Jadi, Islam datang yang biasanya mantra diucapkan secara lisan tidak tertulis. Setelah Islam masuk, mantra ditulis agar tidak hilang. Kemudian adanya modifikasi kalimat mantra jadi semakin kuat karena ada cantuman ayat Al-Quran atau penambahan ayat suci Al-Quran, dan juga mantra menjadi unik dan khas. Mantra juga biasanya digunakan untuk membuat penyakit pada zaman dahulu hingga zaman sekarang. Tetapi
ataupun penyembuhan. Dan di masyarakat modern sekarang, mantra dijadikan sebuah pengobatan yang biasanya digunakan dari bahan-bahan alami seperti daun-daun dan akar-akar yang dibacakan mantra yang sudah dimodifikasi dengan tambahan ayat suci Al-Quran. Salah satu contohnya yaitu mantra penyembuh penyakit dari masyarakat Melayu Ketapang, yaitu mantra melaut. Salah satu mantra penyembuh sakit yang masih eksis pada masyarakat Melayu Ketapang adalah mantra tawar ampai. Isi mantra ini menunjukkan bahwa terdapat perpaduan unsur-unsur Islam dan unsur-unsur lokal. Adapun teks mantra tersebut adalah seperti ini. Berjalan menyusuri pantai, bertinjak rumah padi. Aku tahu asal ampai, asal ludah putri ampai. Mantra tersebut menunjukkan bahwa bintang-bintang tertentu dapat menyebabkan penyakit. Penyakit apa? Penyakit ampai. Penyakit ampai adalah penyakit yang disebabkan oleh unsur gaib dalam bintang yang berbisa di laut. Isi dan kepercayaan dalam mantra tersebut sepenuhnya berasal dari kepercayaan lokal. Disebut kepercayaan lokal karena terlihat dari istilah ampai yang hanya dikenal oleh masyarakat Ketapang dan diadopsi dari bahasa Ketapang. Selanjutnya ada mantra untuk tidur. Seperti ini bunyinya. Bismillah, aku makai sejaga-jaga, gerakkanlah tidukku, tiduk ke haji ngadap ke Mekah, tiduk berdiri saudara mati. Hai malaikat 44 jagakan badanku, aku tiduk kau yang jaga, aku bangun kau berdiri. Berkat la ilaha illallah, berkat Muhammadar Rasulullah. Mantra tersebut berfungsi sebagai mantra tidur. Teks tersebut sangat kental sekali dengan unsur Islamnya, terutama pada konsep syariah dan ibadah. Hal ini terlihat dari nilai ibadah yang muncul dalam teks mantra. Tidak hanya nilai ibadah yang muncul dalam mantra Melayu Ketapang. Mantra pada masyarakat Melayu Ketapang memiliki dialektika Islam yang mana terdapat unsur-unsur Islam sehingga melahirkan mantra yang bercirikan Islam. Dialektika tersebut muncul dari hasil proses dakwah Islamiyah yang telah dilakukan sejak Islam masuk ke wilayah ini. Terlepas dari kontroversi penggunaannya dalam ajaran Islam, mantra hadir sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat Melayu Ketapang yang masih terjaga eksistensinya sampai saat ini juga. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.